Gairah. Putri menatap tak suka wanita cantik yang berdiri di hadapannya itu. Pun dengan wanita itu yang balas menatapnya tajam dan sinis. "Mau apa kamu kemari?" tanya wanita yang tidak lain adalah Yura. "Seharusnya aku yang bertanya sama kamu, aku saudaranya Kak Vika, jadi masih lebih berhak untuk ada di sini," sahut Putri dengan nada tajam. Yura mengepalkan tangannya. Dia merasa jengkel mendengar jawaban Putri yang menurutnya menyebalkan. "Kamu sudah datang," terdengar suara Faras dari arah belakang Yura. Kedua wanita yang sedang bersitegang itu langsung menoleh ke arah Faras. "Faras!" Keduanya serentak memanggil namanya. Tapi tatapan Faras hanya tertuju ke satu arah, yaitu Putri. "Apa kabar?" tanya Faras dengan seulas senyuman ceria. Matanya menatap Putri lekat penuh kerinduan. Putri balas menatapnya, kemudian melirik ke arah Yura. "Dia ada sedikit urusan, tak usah dipikirkan." Sepertinya Faras memahami maksud Putri. Sementara itu, mendengar perkataan Faras dia merasa kesal. "Pulanglah, aku ada urusan dengan Putri," ucap Faras. Dia melirik ke arah Yura. Yura memberengut kesal, dan tanpa kata dia langsung pergi. Bahkan saat pergi, dia masih sempat menabrakkan bahunya ke bahu Putri sedikit. Putri hanya mendelik jengkel dengan kelakuan Yura. Faras menatap punggung Yura sampai wanita itu masuk ke dalam mobil dan mobilnya pergi. Kenapa enggak kamu anterin aja dia?" sindir Putri. Faras menoleh ke arah Putri diiringi kekahan kecil. "Kenapa cemburu?" ujarnya sambil menggenggam tangannya, kemudian menautkan jemarinya dan mengangkat tangan mereka yang tertaut, lalu mengecupnya penuh sayang. "Iya, aku cemburu," sahut Putri dengan nada ketus. Faras terkekeh. "Cemburu? Artinya kamu cinta banget sama aku?" kekeh Faras, sambil menyentakkan tangannya hingga tubuh Putri langsung jatuh ke pelukannya. "Cup!" dan Faras tanpa izin mengecup pipinya dengan penuh sayang, membuat pipi Putri merona. Dalam hati Putri bergejolak rasa yang dia sendiri bingung sebenarnya, tapi dia mengartikannya sebagai cinta. "Hei, pipimu memerah begitu. Kamu pasti baper kan?" Dan lagi-lagi Faras terkekeh sambil mendekap erat tubuh sang pujaan hati. "Siapaan sih?" Dengan cepat, Putri mendorong tubuh Faras. Dia tak mau semakin baper dan salah tingkah. Meski tak salah juga sih, toh sebenarnya mereka adalah suami istri. "Baper ya?" goda Faras. Putri memalingkan wajah karena salah tingkah. Faras kembali menautkan jemarinya dengan Putri, kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah. "Ayo," ajaknya. Mereka berjalan beriringan dengan jemari seling tertaut. Sesekali Putri menatap Faras saat berjalan. Pria di sampingnya ini semakin tampan saja. Pipinya semakin merona, dia semakin jatuh cinta saja. Mereka sampai di ruang tamu. Putri dan Faras duduk di sofa berdampingan dengan sedikit jarak. Tangan mereka masih saling tertaut. Senyuman tak henti dari bibir Faras. Wajahnya tampak cerah dipenuhi rasa bahagia. "Jangan menatapku terus," ketus Putri semakin salah tingkah saja dia. Faras terkekeh. "Kamu semakin cantik saja saat sedang merajuk," ucapnya. "Mau apa dia?" tanya Putri mengalihkan pembicaraan. "Yura," tanya Faras dengan nada menggoda. "Iya, siapa lagi?" rajuk Putri. "Cemburu." Dan Faras tertawa lagi. Iya, aku cemburu," Putri berkata dengan nada kesal sambil menarik tangannya yang sedang digenggam Faras. Tapi, Faras tidak membiarkan tangannya lepas. Dia malah mengeratkan dan sengaja menyentaknya, sehingga Putri jatuh ke pelukannya.
Jangan marah sayang, dia dan aku hanya menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda. Kami terlibat dalam sebuah proyek, dan sempat terjeda karena suatu hal. Ya sekarang harus kami lanjutkan lagi, tutur Faras menjelaskan. Oh, respons Putri. Bibirnya berkedut menahan senang mendengar jawaban Faras. Senang Hem, goda Faras. Apaan sih, sengaja Putri pura-pura merajuk. Dan Faras langsung menarik Putri ke dalam pelukannya. Mendekapnya erat penuh kerinduan. Putri tentu saja tersentak kaget dengan perlakuan Faras. Spontan dia berteriak, "Faras!" Faras tertawa kecil, sengaja makin mengeratkan pelukan. Lalu mengubah posisinya jadi mengungkung tubuh Putri dari atas. Putri terkejut, dia gugup. Apalagi saat Faras mengikis jarak di antara mereka. Putri sampai rasanya tak bisa bernapas. "Aku sangat mencintaimu, Putri," desah Faras tepat di telinga Putri. "Kak Vika," lirih Putri sambil memejamkan mata. Dia bisa merasakan deru napas hangat Faras di lehernya. "Jangan sebut namanya, aku tidak pernah mencintai dia," jawab Faras dengan yakin. Putri tersenyum, senyuman sedih yang dia sembunyikan dalam senyuman yang dia buat bahagia. Tapi sebenarnya, dia sedih. Hatinya hancur berkeping-keping. Suaminya tidak pernah mencintai dirinya. Cup. Tiba-tiba, Faras mengecup bibirnya. Membuat Putri terkejut, dia sampai merinding. Sebuah kecupan yang ternyata tak cukup sampai di situ, Faras memagut bibirnya lembut dan penuh rasa. Dalam hati, Putri berperang. Tapi sudut hati terdalamnya membolehkan. Toh mereka sudah sah suami istri, meski Faras yang terlalu bodoh itu sampai tak mengenalinya. Hanya karena dirinya melakukan beberapa perubahan untuk penyamaran. Akhirnya, Putri membalasnya. Tangannya mulai memeluk punggung Faras erat. Mereka saling pagut penuh rasa dan gairah. Hingga Putri merasakan bukti gairah Faras yang meronta. Dia panik, dan mendorong tubuh pria itu sekuat tenaga. "Kenapa?" ucap Faras frustasi. Dia sudah on, gairah sudah di ubun-ubun, tapi Putri menghentikannya begitu saja. "Hem, aku mau ke toilet," sahut Putri dengan muka memerah. Sebenarnya, dia juga sama dengan Faras, tengah menahan gairah. "Oh," sahut Faras dengan gusar. Putri bergegas berdiri, dan beranjak menuju ke toilet yang letaknya sudah dia tahu. Sambil berjalan, dia membenarkan pakaiannya yang berantakan akibat ulah Faras tadi. Sampailah dia di toilet, bergegas dia masuk dan mengunci pintunya. Putri menyandarkan punggung ke sandaran pintu, dengan kedua tangan saling meremas dan mata terpejam. "Apa benar yang aku lakukan ini? Aku tidak zina, dia suamiku." Walau dia tidak sadar, gumamnya pelan. Putri mengembuskan napas pelan dengan gusar. "Dia mencintai aku." Ada rasa bahagia dalam hatinya. Dia mencintai Putri, bukan kamu sebagai Sofika. Rasa sedih menusuk-nusuk hatinya. Dalam dadanya bergejolak rasa yang campur aduk, antara bahagia dan terluka. Di sisi lain, Faras meremas kepalanya frustasi. Dia pun membetulkan pakaiannya yang sudah telanjang dada. "Ah, kenapa aku sulit menahan diri?" sesal Faras. "Hampir saja aku menodainya," desahnya gusar. "Semoga saja dia tidak marah," gumamnya lirih. 30 menit sudah berlalu, tapi Putri belum kembali juga. Hingga membuat Faras gelisah, dan memutuskan untuk mencarinya ke toilet. Baru saja dia berdiri dan melangkahkan kaki selangkah, Putri sudah nongol. Faras terpana melihat Putri yang wajah dan rambutnya basah. Dia terlihat begitu seksi dan menawan hati. Faras menatapnya lekat tanpa berkedip. Putri berhenti dengan kedua tangan saling meremas. Pipinya bersemu merah saat teringat apa yang baru saja terjadi. Andai saja dirinya tidak menghentikan aktivitas panas itu, mungkin saja mereka sudah melakukan hal yang iya-iya. Tatapan mereka bertemu, keduanya salah tingkah. Akhirnya, Faras memberanikan diri berkata duluan. "Putri, sayang, kemarilah," sambil melangkahkan kaki mendekat.
Putri menundukkan kepalanya, kakinya terasa berat untuk melangkah. Faras sampai di dekatnya, menggenggam tangannya erat. "Apa aku membuatmu takut?" tanyanya gelisah. Putri mendongak, menatap Faras dengan tatapan yang sulit diartikan oleh Faras.